sama. Nah, itu tadi pengertian tentang sistem. Tapi kalau misalnya kalian nih, Ilham sama Andika tadi ya, Kevin, jalan nih ke McD gitu ya. Ya, mereka kan berarti ada interrelatednya ya, ada relationnya. Terus kemudian mereka saling berinteraksi, ngobrol gitu ya. Tapi mereka nggak punya tujuan. Mereka hanya daripada bengong di kosan gitu ya, ke sepil yuk nongkrong gitu. Nah, meskipun mereka saling terkait dan kemudian saling berinteraksi, tapi karena tidak ada tujuannya, maka itu bukan sistem gitu. Nah, itu gambaran yang lebih sederhana. Jadi sekali lagi, ketika ada dua atau lebih komponen yang terkait dan kemudian berinteraksi satu dengan yang lain, dan interaksinya itu untuk mencapai sebuah tujuan, nah itulah yang disebut dengan sistem. Sama seperti kita sekarang. Kita kan komponen nih, saya, kalian gitu ya. Kita interrelated, kita berinteraksi dan punya tujuan biar kalian nanti paham nih SIA itu isinya apa gitu. Nanti nilai SIA-nya bagus misalnya. Terus menguasai knowledge tentang SIA. Nah, itu berarti kita ini sebagai sebuah sistem sekarang gitu. Tapi kalau kita hanya ngobrol siang hari ini ngalor itu nggak ada tujuannya, itu bukan sistem. Itu ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, ada informasi. Informasi itu apa? Informasi itu data ya, yang awalnya tuh nggak ada artinya, itu meaningless ya. Tapi kemudian setelah diorganisir, diorganisasi, dikelola, diproses, ditambahkan, dimodifikasi, dan dengan proses modifikasi itu tadi memberikan makna, memberikan arti dari meaningless menjadi meaningful. Nah, setelah meaningful, setelah ada maknanya, itu kemudian akan berguna untuk pengambilan keputusan. Nah, itulah yang disebut dengan informasi. Dari data yang nggak ada maknanya, diorganisir, diolah, diproses, menjadi ada maknanya, dan kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan, itu yang disebut dengan informasi. Nah, kata ketiga di sistem informasi akuntansi itu ada akuntansi ini sendiri. Nah, akuntansi ini bukan salah satu spesialisasi ya, bukan jurusan di PKN STAN, bukan, tapi lebih ke proses akuntansi. Nah, ini yang kalian pelajari di prinsipal ya, kalian pelajari di pengantar akuntansi. Sebenarnya akuntansi itu kan aktivitas untuk mencatat, aktivitas untuk menyimpan, aktivitas untuk melakukan filter, aktivitas untuk melakukan summarizing ya, melakukan simpulan gitu terhadap aktivitas atau event atau transaksi yang dilakukan oleh sebuah entitas bisnis. Nah, itulah akuntansi. Kan gitu ya. Jadi semua transaksi yang terjadi dicatat untuk kemudian diakumulasi dalam buku besar gitu ya. Terus kemudian dibuat laporan keuangan, di summarizing, dan kemudian sampai menjadi laporan keuangan yang dibaca oleh stakeholder, oleh si pengguna. Nah, itulah yang kita sebut dengan akuntansi. Nah, ketika kemudian kita gabungkan sistem informasi akuntansi, terus gimana ininya, gambarannya? Nah, ini yang kemudian bisa kalian lihat di paling bawah itu. Cukup jelas nggak itu gambarnya? Mungkin kurang Nah, besar. ini kurang besar ya. Nah, ini ya, cukup jelas ya ini ya. Iya, Pak, cukup. Nah, ya berarti di situ di sistem informasi akuntansi itu adalah bagaimana data yang sebelumnya meaningless, data yang sebelumnya nggak ada maknanya, data yang sebelumnya ada dari transaksi keuangan, kemudian data itu bisa diproses, bisa diolah, bisa di-manage ya, dikelola, diorganisir sedemikian rupa sehingga data itu kemudian bisa menjadi informasi akuntansi yang berguna nantinya dalam pengambilan keputusan, gitu. Nah, itulah yang kemudian kita sebut sebagai sebuah sistem informasi akuntansi. Ya, jadi sekali lagi
dari komponen-komponen di dalam sebuah perusahaan atau entitas bisnis yang saling terkait satu dengan yang lain, dan keterkaitan itu mempunyai tujuan, ya, di mana tujuannya itu adalah nanti didefinisikan dari masing-masing stakeholder. Misalnya kalau manajemen ya berarti untuk ekspansi bisnis, kalau misalnya nanti kantor pajak adalah untuk menghitung pajak dan seterusnya. Dan isinya merupakan kumpulan dari data-data yang sebelumnya belum ada maknanya dan kemudian diproses sehingga menjadi ada maknanya, sehingga tadi itu bisa digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, itu yang disebut dengan sistem informasi akuntansi. Nah, ini diberikan contohnya seperti yang bisa dilihat di situ ya, di gambar itu. Kita mulai dari data. Data itu yang sifatnya dari luar organisasi atau dari luar perusahaan. Misalnya ada invoice. Invoice itu kan kita dapatkan atau kita bisa baca terdiri atas data-data. Nah, nanti kita lihat tuh yang disebut dengan data yang di invoice itu maksudnya bagaimana. Tapi di sini intinya adalah ada data yang dari luar entitas bisnis yang masuk kita proses sebagai sebuah informasi nantinya. Di sini ada incoming invoice, itu kita proses, masuk di dalam proses. Terus kemudian di dalam proses invoice yang masuk di dalam perusahaan, di jurnal, gitu ya. Karena sebelumnya tadi invoice itu data yang nggak ada maknanya. Terus kemudian di jurnalnya ini karena di sini adalah transaksi tentang pembayaran ya, pembayaran dari tagihan, maka jurnalnya adalah debitnya expense di debit ya, di situ $1.000 dan kemudian liabilities-nya di kredit ada $1.000 juga. Setelah dibayar ya invoice-nya, maka kemudian ada jurnal entry baru berupa liabilities-nya di debit dan kemudian cash atau bank-nya di kredit. Nah, itu sebesar 1.000 sebesar invoice yang muncul. Nah, di sini berarti sudah ada mulai pemrosesan data dari yang sebelumnya tadi invoice datang nggak ada maknanya, nggak ada artinya, tapi kemudian setelah diolah, diproses, dimasukkan ke jurnal, oh berarti invoice itu harus kita catat dan kemudian kita bayar gitu. Nah, kita catat dan kita bayarnya itu kita itu tadi buat jurnalnya, gitu ya. Setelah kita buat jurnalnya, ini kita kemudian punya informasi di satu sub akun berupa apa namanya kalau di sini. Ini kan berarti ada piutang ya, ada utang ya yang kemudian kita bayar. Berarti masuk di sub klasifikasi akun utang gitu. Padahal nanti kan pencatatan di perusahaan tuh sub klasifikasi atau akun utang itu hanya satu saja. Nanti ada akun aset, nanti ada akun piutang, nanti ada akun depresiasi, nanti ada akun kewajiban jangka pendek, jangka panjang gitu ya. Yang masing-masing akun ini kemudian akan berinteraksi satu dengan yang lain, akan terkait satu dengan yang lain, akan menjadi kontra akun bagi akun yang lain kan gitu ya. Nah, itu yang kemudian digabungkan dalam sebuah database. Nah, itu yang paling bawah itu database. Nah, jadinya ini memberikan pemahaman ke kita bagaimana sebuah gambaran dari sistem informasi akuntansi itu. Dari data dari luar tentang transaksi perusahaan masuk ke dalam sistem informasi kita perusahaan ya, diolah, dibuat jurnal, dicari kontra akunnya, dan kemudian dari kontra akun itu digabung menjadi sebuah database besar, database akuntansi ya, di mana kemudian database akuntansi ini akan digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Nah, laporan keuangan kemudian akan bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan sistem informasi akuntansi. Sampai sini dulu, kita tunggu azan sebentar ya, sebelum kita lanjutkan diskusinya. Nomor telepon misalnya, tapi itu belum nomor telepon, tapi sebuah rangkaian angka gitu ya, yang
sebenarnya ketika dia berdiri sendiri itu nggak ada maknanya apa-apa gitu. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita lihat nih di bawahnya. Di sampingnya, sorry. Ini di sini ada fakta atau data tentang sekilas ya. Itu berarti kan kita tahu itu tanggal ya. Tanggal 15 Agustus 2004. Tapi kita nggak tahu kan ini tanggal apa gitu. Ini maknanya apa ini tanggal ini kan gitu ya. Nah, itulah kemudian kita bisa kategorisasikan ini sebagai sebuah data. Sebelahnya lagi ada angka 2 gitu. Ada apa nih namanya? Angka 30. Ada terus kemudian sekilas seperti alamat ya. 1301 Second Avenue. Tapi sekali lagi angka 2, angka 30, terus alamat Second Avenue ini kita nggak tahu ini itu angka apa, alamat apa gitu. Nah, ketika tidak ada makna atau tidak ada arti seperti inilah yang kemudian kita menganggap fakta ini sebagai sebuah apa nih number ya kalau yang ini ya sebagai sebuah fakta gitu yang belum ada makna atau belum ada artinya. Gitu ya. Terus kemudian, sorry ini saya akan ganti mode dulu karena terlalu kecil barangkali. Sebentar ya. Nah, ini lebih jelas ya. Semoga lebih jelas. Nah, ini saya tadi sampai sini nih. Ini kita punya angka-angka yang nggak ada maknanya. Terus kemudian dari angka-angka yang kita kemudian sebut sebagai data itu, ini kemudian kita coba olah gitu ya menjadi informasi. Nah, bagaimana mengolahnya? Bagaimana kemudian kita bisa translasikan data-data itu menjadi informasi? Nah, ini kita lihat di sini. Ketika masing dari data ini, kemudian kita organisasikan ya, organize, terus kita proses sedemikian gitu sehingga kemudian menjadi sebuah kumpulan data yang punya makna ya, provide meaning dan kemudian berguna dalam pengambilan keputusan. Ini yang kemudian disebut dengan informasi. Contohnya bagaimana? Contohnya translasinya adalah seperti yang di gambar ini. Ya, ini tadi kita lihat bahwa ada data tentang tanggal 15 Agustus 2004. Ternyata angka ini setelah diorganize, setelah diproses, itu ternyata adalah angka dari tanggal invoice gitu. Dikirimnya tanggal 15 Agustus 2014. Nah, berarti sudah ada maknanya kan ya, sudah ada artinya gitu. Terus angka 2 ini ternyata angka quantity, jumlah barang yang dipesan atau dibeli gitu, yang kemudian ditagihkan invoice-nya. Nah, berarti kan sudah punya arti, sudah mempunyai makna atau arti juga tadi ya. 2. 30 itu ternyata adalah unit price-nya. $30 each ya per satu item. Di sini berarti apa nih? Kursi. Nah, sudah punya makna juga, sudah punya arti juga. Sebelumnya tadi kita nggak tahu 30 itu apa gitu. Terus kemudian Second Avenue. Second Avenue ini ternyata adalah alamat dari si supplier ya yang ngirimin gitu ya. Alamat dari DocuSign-nya ini gitu. Nah, ini juga menjadi
sebuah informasi ya, karena kita menjadi tahu, oh 1301 Second Avenue itu ternyata alamatnya si DocuSign gitu. Yang sebelumnya kita nggak tahu itu alamat apa gitu. Nah, makanya setelah kemudian ini diproses menjadi saling terhubung satu dengan yang lain, yang kemudian kita gabungkan menjadi sebuah invoice, ini kemudian menjadi sekali lagi informasi gitu, yang dari informasi ini berguna untuk pengambilan keputusan, decision making. Misalnya nanti dibayar invoice-nya atau kemudian dihitung ada diskon atau enggak gitu. Terus dihitung misalnya berapa pajak, kapan itu due gitu ya, kapan kemudian harus dibayar gitu. Nah, itu kan semua informasi yang kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, gitu ya. Itu yang kemudian kita sebut bagaimana data itu bisa bertransformasi menjadi sebuah informasi. Poin berikutnya yang penting di dalam bahasan tentang data dan informasi, kita perlu berhati-hati karena informasi yang tadi kita hasilkan dari sebuah pemrosesan data, hari ini tuh bisa menjadi bumerang gitu, bisa menjadi hal yang malah membuat kita bingung. Atau kalau bahasa di buku itu disebut dengan overloaded. Gitu ya, kebanjiran informasi, banyak informasi. Ketika informasi itu kurang, jelas kita tidak punya cukup bahan untuk bisa memutuskan. Nah, itu kita tahu ya. Tapi sebaliknya, kalau informasi itu berlebihan, overloaded, terlalu banyak, itu juga sama. Kita akan sulit untuk memutuskan karena makin banyak pertimbangan, kan gitu ya logikanya ya. Makin banyak hal yang membuat kita ragu, bimbang gitu. Karena makin banyak informasi, kadang-kadang begitu juga ya. Kayak sekarang dengan HP itu kan kita tahu segala macam informasi. Kadang informasi yang kita nggak butuhkan masuk ke dalam perhatian kita gitu, sehingga secara sadar atau enggak itu membuat kita menjadi ragu-ragu, bimbang gitu untuk memutuskan. Padahal sebenarnya informasi itu tidak kita butuhkan. Nah, itu yang disebut dengan overloaded information. Sama halnya di SIA, ini juga dihindari. Tidak kemudian malah menjadikan pengambilan keputusan menjadi lebih bagus, tapi malah justru mendelay keputusan. Nah, ini tadi ya, overloaded information itu exceeding the amount of information a human mind can absorb. Jadi atasnya tuh kita sebagai manusia ini mengabsorb, memahami. Kalau lebih banyak dari kita, kemampuan absorpsi kita itu menjadi tumpah-tumpah gitu istilahnya ya. Jadi overloaded juga, menjadi nggak bisa diproses gitu, tidak bisa dicerna dengan baik, tidak bisa menambah analisis kita, sehingga malah menyebabkan ini declining ya, penurunan di dalam kualitas pengambilan keputusan dan membuat biaya untuk menghasilkan informasi itu menjadi lebih tinggi. Nah, ini yang dikhawatirkan dengan overloaded information tuh ini. Nah, makanya bagaimana kemudian diatasi? Nah, diatasinya itu dengan ya jargon atau gimmicknya SIA ini adalah dia akan bisa mengorganisasi, akan bisa mengkondensasi ya. Kondensasi itu berarti dimampatkan ya, disamerikan gitu, disimpulkan, sehingga dari informasi yang overloaded tadi itu bisa dibuat satu informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan gitu. Informasi yang duplikasi dihilangin, informasi yang membingungkan difilter, informasi yang nggak relevan dipinggirin. Nah, itulah fungsi dari SIA sebenarnya. Sehingga itu tadi, informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan itu informasi yang memang tepat, informasi yang memang relevan, informasi yang memang benar gitu. Tidak overloaded. Tidak berlebihan. Gitu. Nah, ketika kita ngomongin tentang informasi yang berlebihan atau tidak, itu sebenarnya kita sedang membicarakan tentang konsep value dari informasi. Itu kan ya, ketika informasi itu memang benar-benar pas, relevan, nyambung, yang kita butuhkan, itulah yang disebut dengan value of information, information yang mempunyai nilai. Gitu. Nah, apa nih yang disebut dengan informasi yang mempunyai nilai? Informasi yang mempunyai nilai itu adalah situasi di mana benefit yang kita dapat atau manfaat yang kita dapat dengan mengetahui atau dengan memperoleh informasi
itu lebih besar daripada ya benefit, lebih besar daripada cost yang digunakan untuk mendapatkan atau memproduksi atau memperoleh informasi tersebut. Sekali lagi, ketika benefit itu lebih besar gitu ya daripada cost untuk mendapatkan informasi, ini yang kita sebut sebagai value of information. Jadi informasi itu punya nilai. Tapi sebaliknya, ketika benefit lebih kecil daripada cost-nya, ini yang kemudian kita sebut sebagai informasi yang nggak punya value gitu, nggak ada nilainya. Nah, di sini kita ada dua terminologi juga ya, ada benefit dan ada cost. Yang disebut dengan benefit dari informasi itu apa berarti? Benefit dari informasi itu adalah misalnya dengan kita mempunyai atau memperoleh informasi, itu kita bisa mengurangi ketidakpastian. Tuh. Misalnya kita memperoleh informasi tentang prediksi penjualan semester 1 2021 gitu. Nah, dengan informasi yang prediksi tadi, ketika prediksi itu dihasilkan dari sebuah proses yang bagus, yang ilmiah, yang presisi gitu ya, maka akan mengurangi ketidakpastian dari penjualan. Nah, tinggal nanti kita lihat apakah benefit tadi itu lebih besar daripada cost yang dikeluarkan untuk mendapatkan prediksi atau tidak. Nah, misalnya gitu ya. Terus benefit lainnya misalnya adalah bisa meningkatkan decision. Jadi misalnya kita jadi tahu inventory yang harus kita peroleh atau kita produksi itu berapa gitu. Nah, itu kan improve decision. Nah, itu juga benefit. Terus juga untuk meningkatkan perencanaan. Oh, berarti nanti di semester 2 tahun 2021 berapa yang harus diproduksi. Nah, itu kan improve ability to plan ya. Ini juga benefit. Nah, tinggal dihitung nanti berapa besar nih benefitnya. Nah, dalam konsep menghitung benefit ini, barangkali ini yang menjadi pertanyaan juga ya. Misalnya, untuk mengurangi ketidakpastian, ini gimana cara menilai atau cara menghitung benefitnya gitu. Nah, ini kan bagaimana kita bisa menghitung ya konsep kualitatif menjadi kuantitatif kan gitu ya. Improve decision misalnya sama, ini kan kualitatif juga nih, tingkatkan keputusan. Nah, itu tuh kalau dihitung monetary value-nya, nilai uangnya tuh berapa? Itu kan bagaimana sekali lagi dari konsep kualitatif jadi kuantitatif. Nah, konsep ini yang memang membutuhkan professional judgment dari kita sebagai, berarti kalau di SIA ini kita sebagai manajemen ya, kita sebagai direksi, kita sebagai manajer di sini. Gitu. Jadi misalnya tadi kita tahu dengan prediksi demand dari barang di semester 1 itu kira-kira nilai keuntungannya berapa? Nah, itu kita coba translasi, kita hitung sendiri tuh. Oh, berarti ini akan menambah benefit misalnya katakan gitu ya 100 miliar. Nah, 100 miliar itu karena kalau misalnya kita miss tidak bisa menghitung ini, nanti kita overstock inventory-nya dan itu nilainya adalah misalnya 100 miliar. Jadi kemudian kita pakai ini sebagai benefit gitu. Kita hitung ini sebagai benefit atas efisiensi dari inventory. Nah, itu terserah professional judgment kita gitu ya. Nah, sekali lagi inilah yang kemudian pertama kita hitung dan kita bandingkan dengan yang bawahnya ya, cost, berapa biaya yang dikeluarkan untuk bisa mendapatkan itu tadi, prediksi, bisa mendapatkan apa tuh namanya inventory yang dibutuhkan dan segala macam itu. Itu kan butuh biaya tuh untuk bikin softwarenya, untuk bikin prediksinya, untuk bikin perkiraannya, untuk bikin modelingnya, ada waktu, ada energi, ada uang ya. Nah, itu semua kan sumber daya. Nah, sumber daya ini harus dihitung tuh berapa nih monetary value-nya atau rupiah lah ya. Kita kan di Indonesia. Nah, baru kemudian dari sini dibandingin ya lebih besar B atau lebih besar C. Kalau lebih besar B, ya itulah yang disebut dengan value. Kalau lebih besar C, cost-nya, ya ini berarti informasi itu tidak punya value gitu. Nah, itu konsepnya value of information. Terus kemudian di sini ada karakteristik dari informasi yang punya value tadi.
ya parameter atau ciri-cirinya lah ya, boleh dibilang begitu. Yang pertama adalah relevan. Relevan itu nyambung ya. Relevan itu apa istilah sederhananya ya? Ya berguna lah ya. Relevan itu memang cocok gitu. Nah, di sini keterangannya adalah informasi yang disebut relevan itu dia berguna untuk mengurangi ketidakpastian, meningkatkan keputusan ya, kualitas dari keputusan, dan bisa mengkonfirmasi atau memberikan revisi dari ekspektasi yang sebelumnya gitu. Nah, relevan kan gitu ya. Berarti nyambung nih informasi tentang prediksi permintaan dari pelanggan di semester 1 2021 gitu misalnya ya. Itu memang cocok atau pas atau yang memang dibutuhkan untuk memutuskan berapa inventory yang harus di stok gitu. Berapa barang produksi yang harus dibuat. Nah, itu relevan. Kalau kita lihat misalnya informasi ini diambil dari tahun sebelumnya, nah itu yang kemudian bisa kita anggap sebagai informasinya itu tidak relevan. Kenapa begitu? Karena sudah kejadian gitu ya. Sedangkan yang sekarang situasinya berbeda karena pandemi dan seterusnya. Jadi relevansinya menjadi nggak begitu pas gitu. Nah, itu contoh dimensi yang pertama tentang relevansi. Berikutnya reliable ya, bisa dipercaya ya, bisa diandalkan gitu. Nah, berarti di sini dia tidak tidak error, tidak bias, presisi lah, angkanya itu presisi, prediksinya tadi, informasinya itu presisi, akurat untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah itu parameter atau dimensi reliable, bisa dipercaya atau bisa digunakan. Berikutnya komplit ya, utuh, komprehensif, semua yang penting itu masuk, yang tidak penting dikeluarin. Nah itu, makanya di sini pengertiannya adalah does not omit important aspect. Jadi semua important aspek itu ya masuk, yang nggak important keluar. Itu komplit, utuh, menyeluruh. Timely berarti tepat waktu, jelas ya, kapan dibutuhkan dia tuh ada. Terus berikutnya understandable, ya dalam format, dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh perusahaan, oleh manajemen, oleh karyawan, oleh direksi, itu understandable. Jadi bukan bahasa-bahasa software yang sulit, bahasa-bahasa program yang rumit, tapi juga data yang atau berupa informasi yang bisa dimengerti oleh stakeholder gitu. Verifiable, jadi bisa diverifikasi ke pihak lain. Ini datanya benar atau salah? Ini datanya dapat dari mana? Sumbernya di mana? Nah, itu verifiable. Jadi ada cross check gitu ya. Dan berikutnya accessible, bisa diakses. Nah, ini terkait dengan understandable ini ya. Jadi data itu disimpan di mana harus bisa diakses, tentu dengan akses yang di setting hanya kepada pihak yang membutuhkan gitu ya. Tetapi harus bisa dipastikan bahwa pihak yang membutuhkan itu nanti bisa mengakses. Ya, itu accessible. Jadi ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ada 7 parameter atau 7 dimensi ciri-ciri dari value informasi yang mempunyai value. Nah, poin berikutnya adalah kita bisa tahu informasi itu punya value atau tidak itu bagaimana. Kita bisa tahu informasi tentang sebuah hal itu kita butuhkan itu gimana caranya. Nah, gitu. Tadi kita baru ngomong gimana kita bisa mendefinisikan value of information, benefit cost-nya, kita tahu ciri-cirinya gitu, value of information, terus kita tahu itu memang benar yang kita butuhkan itu taunya gimana gitu. Nah, ini yang kemudian di buku itu disebut dengan pertama atau yang utama ya, kita harus tahu yang namanya bisnis proses dari sebuah perusahaan. Jadi untuk tahu value ya untuk tahu informasi yang kita butuhkan yang mempunyai nilai itu kita harus paham terlebih dulu bisnis prosesnya. Nah, contoh realnya bagaimana? Contoh realnya seperti yang di sini nih. Bisnis proses itu kan sebuah aktivitas ya, ini dulu nih. Sebuah aktivitas, sebuah pekerjaan gitu, sebuah tugas yang dia itu dilaksanakan oleh
pegawai gitu ya di perusahaan atau sebuah sistem di dalam sistem komputer gitu atau oleh mesin yang kemudian dijalankan untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan kan berarti profit ya. Sini. Nah, semua rangkaian aktivitas inilah yang kemudian kita sebut dengan bisnis proses. Misalnya nih kita punya atau kita lihat ya McD misalnya gitu ya, restoran. Berarti bisnis prosesnya itu dimulai ketika orang itu datang dan kemudian ke mana tuh ke frontnya itu ya, ke kasirnya itu, ke pelayannya itu, dan kemudian dari pelayan itu menanyakan apa yang dipesan, terus kemudian menginput dalam apa tuh namanya order machine ya, yang di depannya itu memasukkan apa yang dipesan, kemudian keluar jumlah harga, terus kemudian otomatis muncul di bagian dapur kemudian memasak apa yang dipesan oleh si customer. Setelah jadi, bagaimana kemudian customer dipanggil untuk tahu pesanannya sudah jadi, kemudian pesanannya diambil oleh customer, dan seterusnya sampai selesai. Nah, itulah sebuah bisnis proses restoran McD gitu ya. Nah, itu hanya sebuah contoh. Di dalam kita mengenali informasi yang punya value di dalam perusahaan, kita harus tahu semua detail dari bisnis proses yang ada di perusahaan. Nah, ini contohnya yang di tabel ini. Ya, mulai dari memperoleh modal, terus kemudian membeli aset tetap, terus kemudian mengangkat pegawai, membeli raw material atau inventory, advertising, memasarkan, menjual merchandise, kalau ada merchandise ya. Terus kemudian collect payment from customer, menagih piutang atau memperoleh hasil penjualan gitu ya, membayar pegawai, membayar pajak, membayar supplier. Nah, ini semua adalah bisnis proses yang utuh lengkap dari sebuah perusahaan. Tadi kan kita baru ngomong tentang penjualan gitu ya. Kalau yang contoh McD itu berarti hanya satu sub akun, bukan sub akun, hanya sub aktivitas saja di dalam sebuah bisnis proses yang lengkap dari sebuah entitas bisnis. Nah, setelah kita tahu bisnis proses yang lengkap ini, baru kita kemudian ketahui yang disebut dengan key decision atau keputusan kunci yang terkait dengan bisnis proses. Misalnya ini ambil contoh satu ya, untuk yang mana nih? Sambil contoh satu, misalnya pay employee ya, bayar pegawai, bisnis proses untuk membayar karyawan atau pegawai. Berarti kita kan perlu tahu berapa jumlah yang harus dibayar, gajinya berapa, tunjangannya, gitu-gitu ya. Terus misalnya ada potongan atau enggak, pernah enggak masuk atau enggak, pajaknya bagaimana, PPh-nya, gitu-gitu. Nah, itu kan berarti decision yang harus kita, key decision atau keputusan kunci yang harus kita tahu gitu. Nah, setelah kita tahu key decision ini, baru kita kemudian tahu berarti informasi yang dibutuhkan itu apa. Gitu. Misalnya untuk amount to pay ya, untuk tunjangannya berarti kita harus tahu hasil penjualan ya, hasil penjualan dari si employee ini. Hasil penjualannya berapa? Misalnya gajinya itu adalah persentase dari penjualan gitu ya. Terus misalnya lagi kita perlu tahu jumlah atau lama bekerja dia ya, time working hours-nya, hourly working time-nya itu berapa gitu. Nah, dari sini kemudian kita baru tahu, oh berarti informasi yang perlu kita ketahui, informasi yang tadi punya value itu adalah misalnya untuk bagian bisnis proses membayar gaji pegawai adalah pertama laporan penjualan, dan yang kedua laporan absensi dari si pegawai gitu. Nah, di sini kita tahu nih, oh berarti informasi yang tadi kita butuhkan itu adalah ini tadi. Dan begitu juga berlaku ke bisnis proses yang lain. Gitu ya. Nah, kalau mau diterjemahkan dalam satu bentuk teori yang tadi kita diskusikan di sini tadi, itu bisa disebut sebagai, kalau di buku ya, namanya give and get exchange. Basicnya apa nih namanya, rule of thumb itu apa ya?
Ya teori dasarnya lah gitu ya, untuk kita bisa mendefinisikan ini tadi, informasi yang dibutuhkan, key decision, dan business process, itu kalau kita membuat sistem, nanti disebutnya dengan membangun rule of thumb give and get exchange. Intinya di give and get exchange, itu semua proses siklus di dalam sebuah entitas bisnis, itu sebenarnya merupakan hubungan timbal balik, hubungan saling memberi dan menerima. Nah, hubungan saling memberi dan menerima itulah yang kemudian didefinisikan menjadi key decision dan kemudian didefinisikan informasi yang dibutuhkan untuk memperoleh atau untuk menjawab key decision itu tadi apa. Nah, ini misalnya disebutnya di sini secara umum kita punya 5 siklus ya, revenue, expenditure, production, payroll, and financing. Nah, kalau di revenue itu kan berarti kita akan mengirimkan barang atau mengirimkan jasa, menjual barang atau menjual jasa. Mendapatkan apa? Mendapatkannya kan berarti uang, hasil penjualan, gitu ya. Expenditure itu berarti kita memperoleh raw material, gitu kan. Tapi kita berarti di expenditure itu memberikan cash, pembayaran kepada supplier. Di production itu kita akan mendapatkan tenaga dari si karyawan dan juga raw material gitu ya, bahan mentah. Kita akan memberikan apa? Memberikan finished good. Begitu juga payroll, mendapatkan apa? Payroll itu cash gitu ya, mendapatkan gaji. Terus dia memberikan apa? Tenaga gitu. Financing, mendapatkan cash, pinjaman misalnya gitu ya. Terus kemudian dia mendapatkan apa juga di financing, dia mendapatkan cash. Jadi sehingga kalau digambar ini seperti yang di sini nih. Ini bawahnya ini detail gambaran dari give and get exchange tadi. Misalnya ini tadi kita mulai dari revenue cycle ya. Revenue cycle itu kan jualan barang tuh. Dia berarti memberikan barang. Atas pemberian barang, menjual barang, dia mendapatkan cash. Nah, cash yang didapatkan dari revenue cycle itu masuk ke financing cycle. Financing cycle tadi itu ya mendapatkan pembiayaan atau mendapatkan utang misalnya gitu, atau saham sama lah ya. Berarti dia akan memberikan cash juga kan, berupa dividen, interest, gitu-gitu, bunga gitu. Nah, di sini dia mendapatkan cash juga dari bank atau dari pemegang saham gitu. Dan begitu seterusnya dari financing cycle ini masuk ke human resource ya, untuk membayar gaji. Nanti dari human resource payroll cycle ini dia akan mendapatkan labor. Labor digunakan untuk production cycle ya. Di sini ada labor yang masuk gitu. Nah, dari production cycle ini dia akan mengeluarkan finished good. Finished good buat apa? Finished good buat dijual, masuk ke bawah. Dijual dapat apa? Dapat cash. Cash masuk ke mana? Masuk lagi ke finance cycle. Jadi ini muter gitu. Nah, ini disebut dengan give and get exchange. Dalam rangka apa dibuat ini? Dalam rangka mendefinisikan bisnis proses, key decision, dan juga information yang dibutuhkan sehingga kita tahu informasi yang kita butuhkan dan kemudian dihitung apakah ada value-nya atau tidak, itu kita bisa laksanakan. Kenapa ini menjadi penting? Karena itu tadi, jangan sampai perusahaan itu di dalam membuat sistem informasi dia overloaded atau kebanjiran informasi, karena overloaded information itu kemudian malah justru menjadi bumerang, justru malah membuat keputusannya menjadi lambat. Nah, yang di sampingnya ini bentuk lain dari give and get exchange ya. Sama sih ini, misalnya customer itu memberikan order gitu. Terus kemudian dari perusahaan dia kirim barang. Terus perusahaan akan ngirim invoice juga ke customer. Terus customer akan bayar. Nah, ini bentuk give and get exchange-nya. Demikian juga untuk yang lainnya. Sampai situ dulu, ada pertanyaan? Tentang konsep data dan informasi. Intinya kalian pertama harus tahu beda data dan informasi, dan juga tahu konsep informasi yang overloaded itu seharusnya bagaimana, dan background kenapa harus dihindari gitu ya, alasannya kenapa harus dihindari. Terus tahu juga value dari informasi itu bagaimana konsepnya, ciri-cirinya bagaimana, dan bagaimana cara memperolehnya. Nah, itu bagian konsep data dan informasi dalam SIA. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke bagian kedua?
Halo, halo. Suara saya masih bisa diikuti dengan baik ya? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Halo, kok nggak kedengaran suaranya? Jangan-jangan lost nih. Halo, halo. Masuk, Pak. Terdengar, Pak. Terdengar. Masuk. Oke. Ada diskusi atau ada pertanyaan tentang konsep data informasi tadi? So far so good? Sepertinya belum, Pak. Belum. Oke. Kalau belum, kita lanjutkan dulu di kedua di konsep sistem informasi akuntansi tentang background dari SIA itu sendiri. Nah, ini konsep dari sistem informasi akuntansi. Nah, tadi kita udah bahas sistem informasi akuntansi itu apa ya. Jadi di sini sebuah sistem akuntansi yang dia tuh sebenarnya mencatat, bukan mencatat dulu ya, collecting ya, mengambil, merekam, menyimpan, memproses semua data akuntansi perusahaan ya. Berarti di sini ada transaksi yang banyak sekali itu, kemudian diolah sedemikian rupa sehingga dia menjadi sebuah output laporan keuangan, yang laporan keuangan ini digunakan untuk pengambilan keputusan. Itu. Jadinya kalau mau dilihat bagian ininya, penjelasannya jadinya seperti ini. Ini data, ini kan tadi dari transaksi-transaksi ya, transaksi-transaksi. Kemudian dari data-data ini masuk ke dalam sistem informasi. Ini gambarnya kebetulan adalah komputer, tapi jangan salah, yang disebut dengan sistem informasi akuntansi itu dia bisa manual, dia juga bisa computerized. Jadi jangan hanya terjebak ke bahwa sistem informasi akuntansi itu harus computerized, belum tentu. Bisa juga dia manual. Ya. Nah, dari pemrosesan ini akan muncul laporan keuangan sebagai informasi gitu ya. Laporan keuangan ini kemudian akan digunakan oleh user untuk memutuskan ya, decision making proses. Nah, outputnya ya tentu adalah keputusan. Nah, ingat di sini kita tidak hanya single user ya kalau di akuntansi ini, tapi multiple user dari si manajemen, misalnya untuk ekspansi bisnis, dari kantor pajak DJP ya, misalnya untuk menghitung pajak, dari OJK misalnya untuk melihat transparansi pelaporan keuangan, terus mana lagi, dari bank misalnya untuk mengevaluasi kredit dan seterusnya. Jadi banyak multiple user. Nah, berikutnya kita perlu tahu juga tadi dibahas nih, sistem informasi akuntansi itu bisa manual, bisa computerized. Terus terdiri dari apa saja? Sistem informasi akuntansi itu setidaknya dari 6 komponen ini harus ada. Yang pertama adalah siapa yang menggunakan sistem? Ya, people who use the system. Jadi kalau nggak ada people, sistem itu robot semua, itu sebenarnya bukan sistem informasi sih, karena harus ada orang di sana, harus ada man ya, man behind the gun-nya itu ada gitu. Karena kalau hanya ada sistem otomatisasi semua, ya itu sebenarnya bukan sebuah sistem informasi gitu, tapi itu sebuah robotik aja gitu ya. Yang pertama ada people who use the system. Yang kedua SOP ya, procedure and instruction. Tadi ada invoice datang, gimana di jurnalnya, apakah di scan, apakah di input manual, atau dimasukkan dalam batch atau dalam komputer tertentu sebelum di-input gitu ya. Itu semua harus dibuat dalam sebuah SOP. Nah, ini yang harus ada juga bagian yang kedua. Procedures and instruction. Yang ketiga data. Ya, data tentang organisasi dan bisnis activities-nya. Ini yang tadi sebagai input ya.
invoice tadi misalnya, customer order, purchase order. Nah, itu semua data yang kemudian akan diinput dalam sistem informasi. Nah, kalau nggak ada data ya berarti ya mau memproses apa kan sistem informasinya gitu. Data ini menjadi penting. Berikutnya software. Software itu berarti kalau sistem komputerisasi dia yang software ini akan mengolah. Software ini yang akan memproses gitu. Bagaimana kemudian invoice itu di jurnal, dimasukin di form jurnal dan kemudian dihubungkan dengan kontra akunnya itu bagaimana. Nah, itu semua diatur di dalam software ini menggunakan bahasa program. Itu ya. Terus yang kelima berikutnya adalah infrastrukturnya. Kalau tadi ngomongin software ya berarti di sini adalah hardware. Komputernya, servernya, mouse-nya, printernya, nah itu ya, jaringannya, itu semua hardware-nya. Information technology, infrastructure. Terus berikutnya yang juga sangat penting itu adalah internal controls, ya, pengendalian internal dan keamanannya untuk mengamankan ini tadi 1 sampai 5. Itu. Nah, ini yang juga kadang penting karena ketika yang 6 ini tidak dibuat dengan memadai, maka nomor 1 sampai nomor 5 ini berbalik menjadi ancaman gitu. Karena situasinya adalah perusahaan itu menggunakan informasi yang dihasilkan oleh sebuah sistem informasi yang tidak bisa diandalkan gitu. Baik dari segi orang yang memproses, baik dari segi data yang masuk, baik dari segi kehandalan dari softwarenya, baik juga terkait dengan kehandalan dari hardware, ini tidak bisa meyakinkan pengendalian internalnya gitu. Maka ini juga menjadi bagian yang penting nomor 6 ini. Itu ya. Nah, dari 6 komponen ini, kemudian mereka dibuat dengan utuh gitu ya, terkait satu dengan yang lain. Gunanya buat apa? Gunanya untuk memenuhi 3 fungsi dari sebuah bisnis. Gitu. 3 fungsi dari bisnis itu apa saja sih? Dia yang pertama bisa mengambil data yang dibutuhkan, ya, mengambil dan menyimpan data yang dibutuhkan. Ini yang pertama. Terus dari data yang tadi ditangkap di fungsi yang pertama diolah, ya, ditransformasi, diolah menjadi informasi. Yang kemudian informasi ini digunakan dalam pengambilan keputusan. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga, sistem informasi akuntansi tadi yang tadi dibilang ya, dia memberikan pengendalian gitu, sehingga bisa diyakinkan bahwa proses yang ada itu memang sudah benar, sudah relevan, sudah reliable tadi ya, sehingga nantinya informasi yang keluar dari sistem informasi yang ada itu kemudian bisa diandalkan untuk pengambilan keputusan. Gitu. Jadi dari 3 inilah yang dituju ketika kita membangun atau ketika kita membuat satu sistem informasi yang terdiri dari 6 komponen ini. Nah, setelah jadi sebuah sistem informasi yang utuh, gunanya buat apa lagi sih sebenarnya dalam konteks perusahaan? Nah, gunanya adalah dia akan memberikan nilai tambah ke dalam sebuah bisnis perusahaan. Nah, ini contohnya nih. Misalnya nilai tambahnya itu meningkatkan efisiensi. Nah, contohnya pakai JIT ya, just in time. Just in time itu bisa jalan kan kalau ada sistem informasi yang kuat gitu ya, yang lengkap, yang relevan dan reliable tadi. Karena just in time ini ngandelin informasi ketika pesanan itu datang ya. Pesanan itu berarti customer order ya. Customer order itu datang di saat yang sama gitu, di saat yang sama si perusahaan itu bisa membeli inventory atau barang yang dibutuhkan atau yang dipesan oleh customer tadi. Kan gitu ya. Berarti di sini ada sistem inventory, sistem persediaan. Yang sistem persediaan ini adanya sebenarnya ada di supplier kan gitu. Tidak ditumpuk di perusahaan. Karena kalau ditumpuk di perusahaan kan inventory-nya jadi beban gitu ya.
Maka just in time itu menghubungkan ketika customer beli, maka supplier itu langsung bisa kasih. Jadi kayak perantara aja nih si perusahaan. Nah ini kan dibutuhkan sistem informasi yang kuat nih, bisa menghubungkan ini. Nah ini yang kemudian bisa didapatkan dari sistem informasi yang akurat tadi, ya, improving efficiency. Sama juga misalnya dengan sharing knowledge. Misalnya bagian produksi itu kan dia harus tahu bagaimana kira-kira tren permintaan dari customer gitu kan ya, dari pasar. Sehingga dia bisa memproduksi pertama sesuai jumlah yang dibutuhkan dan yang kedua misalnya sesuai selera pasar. Nah, selera pasar dan jumlah produksi atau demand tadi atau yang dibutuhkan oleh pasar tadi itu kan adanya misalnya bukan di bagian produksi, tapi di bagian marketing misalnya. Nah, ini berarti di sini ada dua nih, ada divisi produksi, ya, ada divisi marketing, ada divisi marketing. Nah, ini kan harus komunikasi nih, harus nyambung nih. Dua divisi ini kan harus saling tahu gitu ya, apa yang dikerjakan. Nah, biar saling tahu apa yang dikerjakan harus ada sharing kan ya, sharing data atau sharing informasi lah ya, karena kita udah ngomongin informasi. Sharing informasi ini yang kemudian bisa difasilitasi dengan sistem informasi gitu. Tanpa adanya sistem informasi, kerjaan divisi produksi nggak bisa dilihat oleh marketing atau sebaliknya, apa yang diketahui oleh marketing karena dia sehari-hari ada di pasar tidak diketahui oleh divisi produksi. Gitu. Nah begitu juga yang lain ya. Di sini misalnya ada improving efficiency and effectiveness of supply chains. Misalnya contohnya ada online tiket. Online tiket itu prinsipnya sih sama kayak just in time tadi ya. Begitu ada pembelian tiket, ya tiket itu available gitu. Dan real time, diketahui sudah habis atau belum. Nah itu kan membutuhkan sistem informasi juga tuh. Ketika misalnya sistem informasinya ini bagus, ya misalnya kita lihat sekarang seperti Traveloka gitu ya. Traveloka itu nyambung dengan tiket kereta, pesawat, dan harganya pun kompetitif kan gitu. Nah itu kan di belakangnya Traveloka itu ada sebuah sistem informasi yang kuat gitu, sehingga bisa terhubung dengan sistem reservasinya si maskapai atau si KAI atau macam-macam lah ya, atau bis sekarang. Nah itu yang dibangun dengan sistem informasi. Improving internal control, sama juga tadi kita sudah bicara banyak tentang bagaimana harus diyakinkan sistem informasi itu ada pengendalian internalnya sehingga hasilnya, sehingga outputnya itu kita yakinkan akurat gitu. Yang pada akhirnya ujung-ujungnya ya meningkatkan decision making. Nah itu adding value-nya. Terus pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita bisa merencanakan sebuah sistem informasi yang tepat bagi sebuah entitas bisnis atau sebuah perusahaan. Nah, ini singkatnya kita harus melihat 3 komponen ini, teman-teman. Yang pertama adalah budaya dari organisasi, yang kedua adalah strategi bisnis, yang kedua tadi ya, yang ketiga adalah infrastruktur teknologi informasi yang tersedia atau yang direncanakan untuk dibeli gitu. Nah, ini penting ya. Terutama ketika kita ngomongin tentang yang pertama, tentang budaya organisasi. Jadi, ketika kita berencana untuk membuat sistem informasi bagi sebuah entitas, itu jangan hanya berkutat di 2 ini saja. Jangan hanya melihat ini bisnisnya bagaimana. Misalnya tadi kita melihat contoh Traveloka tadi ya, biar nyambung. Tidak hanya bicara tentang bagaimana strategi proses bisnisnya Traveloka. Jangan juga hanya melihat kira-kira server yang sudah dibeli seperti apa gitu. Tapi juga lihat background budaya organisasinya. Ini menjadi penting karena betapapun canggihnya sistem informasi yang nanti dibuat di sini gitu ya. Itu tidak akan efektif, tidak akan jalan, tidak akan efisien, tidak akan berguna banyak ketika tidak didukung oleh budaya organisasi yang muncul atau yang ada gitu. Jadi misalnya nih, kita mengenal sebuah perusahaan. Perusahaan ini perusahaan yang sudah lama berdiri. Terus kita tahu perusahaan ini sangat-sangat sangat-sangat feodal gitu sistemnya. Jadi patuh kepada atasan tanpa syarat segala macam gitu ya. Inovasinya nggak bisa jalan. Semua kendali itu ada di misalnya di direksi atau di ownernya gitu. Nah, ketika organisasinya masih feodal begini,
kita buat sebuah sistem informasi yang mengandalkan kreativitas dan inovasi, maka yang ada hanya penolakan dari organisasi ini gitu. Jadinya kan nggak efektif. Jadinya kan nggak jalan gitu. Jadinya kan percuma. Nah, makanya ketika kita berencana sekali lagi untuk membangun sebuah sistem informasi, pertama kenali dulu ini organisasinya bagaimana. Kreativitas, inovasi, open-minded nggak organisasi ini, gitu ya. Bagaimana value dari organisasi ini dibangun atau dibuat gitu. Nah, dari situ baru diomongin, baru dibuat nih sistem informasi yang menyesuaikan tentunya dengan budaya yang ada, gitu ya. Nah, ini contohnya di sini diberikan contoh Google. Kita tahu Google itu sebenarnya kan bukan sebuah perusahaan teknologi ya. Dia itu kan sebenarnya sebuah perusahaan marketing ya, advertising lah. Bukan marketing. Dia akan sangat membutuhkan kreativitas dan inovasi karena dia perusahaan iklan itu tadi ya. Nah, ketika budaya organisasinya menuntut pegawainya untuk selalu inovatif, untuk kreatif begini, maka kemudian dibuat satu sistem informasi di mana pegawai itu bisa bekerja dari manapun dan kemudian bisa dikontrol oleh supervisornya gitu, oleh si manajernya. Nah, sebenarnya jauh sebelum ada Zoom seperti yang kita sekarang seperti ini ya, Google itu sudah menerapkan model begini itu 10 tahun yang lalu begitu, yang eksklusif memang untuk sistem di Google sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan sistem informasi yang menjawab bagaimana kultur organisasi dikaitkan dengan bisnis strategi dan teknologi informasi yang ada di dalam entitas tadi. Itu ya. Jadi sekali lagi jangan lupa 3 hal ini ketika mau merencanakan sebuah sistem informasi. Berikutnya di sini diberikan knowledge juga. Kalau tadi kita sudah ngobrol tentang sistem informasi akuntansi ya, terus bagaimana real benefit-nya gitu. Bagaimana implementasi sebenarnya di dalam sebuah proses bisnis sehingga kebermanfaatan dari sistem informasi akuntansi itu bisa dirasakan. Nah, itu diberikan contoh di 2 contoh ini atau di 2 konsep ini, yaitu di value chain dan ada supply chain. Kita bahas satu-satu dulu. Kita bahas tentang value chain dulu. Value chain itu sederhananya adalah bagaimana aktivitas dari perusahaan itu terhubung satu dengan yang lain gitu, sehingga sampai bisa mendeliver produk atau jasa yang dibutuhkan oleh customer. Nah, ini kalau kita lihat di sini aktivitas-aktivitas itu dibagi menjadi 5 ya, yang dikelompokkan jadi aktivitas primer. Mulai dari inbound logistik ya, inbound logistik itu berarti menerima bahan mentah dari supplier, terus kemudian dilanjutkan dengan operasional ya, dari raw material diolah jadi bahan baku, repackaging segala macam masuk ke situ. Terus yang ketiga setelah barangnya jadi dikirim ya ke customer. Jadi di situ ada outbound logistik, distribusi, pengiriman, shipping. Terus kemudian dilanjutkan dengan marketing dan sales ya, penjualan barang kepada customer gitu. Dan kemudian terakhir adalah after sales service. Nah, kalau ada barang yang rusak diperbaiki, itu bagaimana prosedurnya gitu. Nah, kelima aktivitas ini kan nyambung gitu ya, nyambung. Nah, ini yang kita kelompokkan sekali lagi menjadi primary activities, aktivitas primer yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, sebuah entitas. Ya, tentunya lain-lain usahanya kemudian perlu adjustment ya, tapi secara garis besar kan ya 5 ini yang dilakukan di dalam sebuah perusahaan gitu. Nah, bagaimana primary activities ini bisa berjalan? Dia disupport oleh atau didukung oleh aktivitas pendukung gitu. Mulai dari infrastruktur perusahaan gitu ya, pabriknya, sistem informasi teknologinya lah ya. Terus kemudian kantor cabang dan segala macam. Nah, ini infrastruktur dari perusahaan. Dia didukung juga oleh SDM-nya ya. Nah, ini jelas nggak perlu diterangin lebih lanjut bagaimana SDM itu penting di dalam sebuah perusahaan. Terus kemudian teknologinya sampai sejauh ini bagaimana teknologi yang dipakai itu juga akan mendukung. Dan kemudian purchasing ini lebih ke sistem pengadaannya ya. Pengadaannya dari
raw material itu seperti apa, dari human resources-nya itu bagaimana, gitu, mengangkat pegawainya seperti apa, nah kira-kira begitu. Nah, support activities ini intinya kemudian dia mendukung bagaimana primary activities bisa berjalan dengan baik. Nah, SIA di mana SIA fungsinya? SIA itu fungsinya adalah ini tadi, bagaimana supporting activities ini, aktivitas pendukung ini bisa kemudian benar-benar mendukung primary activities gitu. Nah, misalnya tadi bagaimana sumber daya manusia itu bisa memilih atau bisa mencari raw material yang paling murah, yang paling bagus. Nah, itu yang kemudian diwadahi atau bisa dikoneksikan atau bisa dihubungkan dengan sebuah sistem informasi kan gitu ya. Bagaimana memilih supplier yang kualitasnya paling bagus dengan harga yang paling murah. Nah, itu kan ada di sana. Itu. Terus bagaimana misalnya menghadapi atau menerima komplain dari pelanggan gitu. Ketika misalnya barangnya rusak, itu kan masuk ke sini ya, sales after sales service, dan kemudian masuk ke warranty atau masuk ke jaminan gitu. Nah, itu kan dibutuhkan sistem informasi juga tuh. Bagaimana ketika misalnya ada barang yang rusak terus dikembalikan ke perusahaan dan kemudian diperbaiki, setelah selesai kemudian dibalikin lagi ke customer. Itu kan didukung oleh SIA. Nah, disinilah SIA itu menjadi penting, menghubungkan aktivitas supporting untuk mendukung aktivitas primer. Nah, gitu. Nah, ini tulisannya di sini, makes it more effective and efficient. Terus yang berikutnya, SIA itu bisa digambarkan di dalam supply chain. Nah, kalau yang di atas ini kita bicara tentang value chain, di mana value chain itu intinya adalah rantai-rantai aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Kalau supply chain, dia ini lebih spesifik ke barang, ya, ke barang. Mulai dari raw material yang didapatkan dari supplier, terus kemudian diolah, diproduksi di dalam pabrik ya, di manufacture gitu ya, di operasional. Terus kemudian finish good-nya didistribusikan ke customer ya. Customer ini masuk ke retailer, ke pelanggan, bukan ke pelanggan ya, ke distributor ya, ke toko-toko retail, dan bagaimana kemudian toko-toko retail ini masuk ke dijual sampai ke customer, ke konsumen. Nah, sama konsepnya sebenarnya. Bagaimana kita bisa mendapatkan raw material yang paling bagus dan paling murah, diproduksi dengan cara yang paling efektif dan efisien, didistribusikan di channel distribusi yang paling pas juga, yang paling tepat juga, untuk masuk ke retailer yang langsung berhubungan dengan customer, dan intinya nanti endingnya adalah customer ini bisa mendapatkan barang dengan kualitas yang paling baik dengan harga yang paling murah. Nah, ini kan perlu dihubungkan nih. Nah, menghubungannya ini dengan SIA. Dah, sampai sini dulu. Ada yang mau diobrolin? Masih aman sepertinya, Pak. Jadi bertanya, Pak. Masih aman? Aman, lancar jaya? Apa ngantuk? Apa ini sebenarnya hari Sabtu ya? Saya nggak tahu, kalian biasanya hari Sabtu gini ngapain? Belajar? Atau main? Kalian di daerah udah ini belum sih? Udah lebih longgar belum? Kalian udah main-main keluar gitu nggak? Atau masih di rumah? Di rumah aja sebagian besar, Pak. Sebagian besar di rumah ya, baguslah. Jadi kalau nggak penting nggak usah keluar ya. Oke, ya sambil di rumah berarti kita belajar siang. Oke, anyway itu overall ininya ya, gambarannya bagaimana SIA itu bentuknya bagaimana. Di sana tadi kita belajar tentang beda data informasi, terus data informasi itu konsepnya bagaimana gitu ya, dari data yang nggak ada artinya menjadi ada artinya. Terus bagaimana informasi itu diperoleh, yang disebut dengan data itu, informasi itu punya value bagaimana,
gitu. Terus baru sampai terus diteruskan ke konsep tadi ya, nyambung ke value chain dan supply chain-nya itu bagaimana. Nanti masih ada satu lagi tentang ERP, tapi kan sudah jam 1 ya, kita selesai jam 1. Kita teruskan di pertemuan kedua tentang ERP, Enterprise Resources Planning. Sebagai spoiler, modelnya nanti begini ya. Sebenarnya masih ada kaitannya dengan SIA sih. Nah, ini nanti kita begini. Kita detailkan, tadi kan kita udah bicara tentang bagaimana data itu diolah menjadi informasi. Nanti kita belajar tentang yang disebut dengan apa sih? Data processing cycle, siklus pemrosesan data. Mulai dari data input, data storage, data processing, dan data information output. Yang ada di situ. Terus nanti kita berikan contoh ketika sebuah sistem informasi itu bisa dibuat dalam sebuah database yang besar gitu, yang kemudian kita sebut dengan Enterprise Resources Planning, itu terus bagaimana kemudian diimplementasikan gitu. Jadi yang kita omongin tadi ya, data informasi berkumpul jadi sebuah sistem informasi, itu sebenarnya ada semesta raya yang lebih gede gitu. Ada bagian yang lebih besar lagi, yang kemudian disebut dengan ERP. Jadi kalau kita bicara tentang misalnya tadi data informasi, itu kita baru bicara tentang planet buminya gitu, atau Mars-nya gitu. Terus kalau kita bicara tentang sistem informasi, itu kita bicara tentang galaksi Bima Saktinya gitu. Nah nanti itu ada di atasnya lagi, di atasnya galaksi Bima Sakti gitu ya. Yang semesta rayanya itu. Nah, semesta rayanya ini kita sebut kalau di SIA sebagai Enterprise Resources Planning. Nah, ini nanti kita buat contoh real bagaimana sebuah ERP itu disusun di Pertamina gitu. Sebagai gambaran. Gitu spoiler untuk ERP. Udah jam 1. Selesai juga kuliah SIA kita di siang hari ini. Tidak perlu saya resume ya, kalian udah ada catatan masing-masing. Insya Allah kita teruskan di pertemuan berikutnya di hari Sabtu pekan selanjutnya. Demikian, saya tutup. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Yuk, boleh live, silakan live.